Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya kurang. Sahabat, Di kuncinya udah habis masih longgar. usai sholat Sampai subuh, habis ditarik masih longgar. ketika langit masih dibalut cahaya isinya. pagi dan udara terasa sejuk menyejuk hati, satu persatu anggota tim mulai berdatangan. Bukan sekedar berkumpul, tapi membawa niat yang sama, menunaikan amanah dari para muwakif yang telah mempercayakan titip kebaikannya kepada kami. Dengan diawali doa bersama, kami memohon agar setiap langkah perjalanan ini diberi kelancaran, keselamatan, dan keberkahan. Di lampu merah Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, kami sempat berhenti cukup lama. Waktu tunggunya memang terkenal panjang, tapi justru jadi momen untuk rehat sejenak, merambikan barisan, dan mengingatkan diri bahwa di jalan sabar itu penting. Saat lampu hijau menyala, perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan aman dan tertib. Apa Ji? Udah hidup. Karena sebagian bikers belum sempat sarapan, kami putuskan untuk berhenti sejenak mencari sarapan. Perut kenyang, badan lebih nyaman, dan perjalanan pun bisa dilanjutkan dengan fokus serta semangat yang lebih terjaga.
Kami telah tiba di Pondok Pesantren Miftahul Khair Panjalu. Pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di wilayah Panjalu, Tasikmalaya. Pesantren ini berperan penting juga dalam membina generasi muda agar memiliki akhlak mulia, pemahaman agama yang kuat, serta semangat hidup sederhana dan mandiri. 102 Pak Ari. Kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Khair menitik beratkan pada pembelajaran ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, fikih, akidah, dan akhlak yang dipadukan dengan pembinaan karakter santri dalam kehidupan sehari-hari. Para santri dididik untuk disiplin, saling menghormati, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebagai pesantren yang berada di lingkungan Panjalu, yang religius dan kental dengan nilai budaya Sunda, Miftahul Khair menjadi tempat tumbuhnya generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga siap mengabdi kepada masyarakat. Pesantren ini juga menjadi salah satu titik cahaya dakwah dan pendidikan Islam di daerah sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan beribu terima kasih kepada para muwakif yang menitipkan kepada Al-Multazam Baker. Kami terima wakafnya, mudah-mudahan bisa diamalkan dan dimanfaatkan oleh siswa-siswi di Miftahul Khair Panjalu. Amin. Jazakallah khairan katsir, semoga amal ibadahnya terus mengalir. Amin ya Dan terus Allah. melipat gandakan dan mengganti yang lebih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi nampi wakapan di Bapak sebagai perwakilan kesadayana kamu pesantren Ibunda, mudah-mudahan barokah maslahat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hadihi sadaqatan jariyatan waqfan mubarakan. Waj'al hadhil wakafan tadhkiyatan limalikum
wa tazkiyatan li nafsikum wa wadafi'atan li balaikum fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan kasir ahsana jazakumullahu khairan kasir ahsana jazakumullahu khairan kasir ahsana Allahumma barik bima a'taitum wa barik bima amqaitum walhamdulillahi rabbil alamin. Saat perjalanan berlanjut, dari kejauhan tampak jelas gagahnya Gunung Galunggung berdiri di hadapan kami. Pemandangannya begitu menenangkan, seolah menyambut setiap musafir yang melintas dengan keagungan alam ciptaan Allah. Gunung Galunggung dikenal sebagai gunung berapi aktif yang memiliki sejarah panjang. Letusannya itu terjadi pada tahun 1982 sampai 1983 yang mengakibatkan hujan abu vulkanik tebal hingga menjangkau wilayah luas di Jawa Barat. Bahkan sempat mengganggu penerbangan internasional. Abu, pasir, dan material vulkanik mengubah landscape sekitar. Namun sekaligus membawa kesuburan tanah bagi masyarakat di sekitarnya. Di balik kisah bencana ini, Galunggung mengajarkan banyak hal tentang kekuatan alam dan ketundukan manusia. Hari ini gunung itu tampak tenang dan indah, menjadi pengingat bahwa alam harus selalu dihormati, dijaga, dan disyukuri. Karena dari sanalah kehidupan dan pelajaran besar berasal.
bawa ke kolam tadi. Dia teman-teman kita sirkulasi. Ada ya geser Pak, tadi. Ada tuh. Kayak wajib orang kalau begini. Pada ilmu. Orang tadi itu. Kira-kira. Udah mau yang Udah lah. Oh, udah saya kan. Udah. Udah weh, udah. Tempat lain. Bahaya Bisa diamuk. Diamuk mana? Diamuk mana sih kita? Silakan. Aduh. Sepertinya kudu dari lokasi. Dan Joseph dan bangun di kolam situ kan. Nah, gitu ya. Kan apa mohon. Nah, itu ya, bisa sedikit gitu ya. Ini adalah penampakan pondok pesantren Nurul Hikam yang ada di Mangunjaya, Tasikmalaya. Kondisi malam hari seperti ini. Nah, Al-Qurannya juga tidak lebih Jadi 50 ini. 50 di sini gitu. Diturunkan Ada 50. juga pakaian yang kiranya bisa masih dipakai ya Pak Ya, untuk yang santri. maksudnya ada yang baru, ada yang bekas gitu. Ya, Bekasnya dari santri. Masih layak pakai. ya. Mungkin diperlukan. Ya. atau Maaf juga malam-malam karena kita memang dari Bandung itu dari pagi dan kita Hujanan tadi itu ada kehujanannya, ada ke pesantren dari mulai tadi itu Anjalu. Panjalu, Manonjaya. Ada yang harus disampaikan sama Pak Haji? Cukup kayaknya. Cukup karena Ya foto ininya. Ya, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Multazam Biker yang sudah mewakafkan beberapa Al-Quran. Ini sangat berarti, sangat manfaat buat santri-santri di Pondok Pesantren Nurul Hakim yang ada di Kampung Malaganti, Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan apa yang menjadi wakaf termasuk ke dalam doa Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 hal yang memang pahalanya itu terus mengalir tanpa putus. Salah satunya yaitu mewakafkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sangat berarti buat anak-anak di sini untuk belajar ngaji, yang mana buat bapak-bapak juga para donatur dari Al-Multazam Biker. Mudah-mudahan saya doakan oleh santri-santri juga insya Allah dipanjangkan umurnya, sehat, rezekinya lancar, selamat dunia akhirat, anaknya, suami istrinya soleh-solehah. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan daripada organisasi kepesantrenan Pondok Pesantren Namdul Ulum
dan juga atas nama DKM Masjid Jami Al Hidayah Kampung Malaganti berterima kasih yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya kepada muakif yang mewakafkan Al-Quran ini dari Al-Mutajam Bikers. Mudah-mudahan segala hal yang mereka berikan kepada kami bermanfaat khusus bagi mereka yang mewakafkan dan umumnya terhadap kita semua, dan mudah-mudahan juga insya Allah ini Al-Quran akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas diwakafkannya Al-Quran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kanan kiri, Bang Ajis. Pak. Ini adalah pengalaman pertama kami naik ke puncak Gunung Galunggung. Sejak awal hujan turun cukup deras, jalanan basah dan kabut tebal menutupi hampir seluruh pandangan. Jarak pandang terbatas, udara dingin menusuk, dan suasana terasa begitu sunyi. Di tengah kondisi seperti itu, rasa penasaran justru semakin kuat. Meski hujan tak kunjung reda dan kabut makin rapat, kami memilih tetap gas pelan-pelan, saling menjaga jarak, dan terus mengingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Perjalanan ini bukan soal menaklukkan puncak, tapi tentang keberanian melawan rasa ragu dan menikmati setiap prosesnya. Hujan, kabut, dan dingin menyatu dengan semangat. Dan di sanalah kami belajar bahwa kadang keadaan dan pengalaman paling berkesan justru datang dari perjalanan yang penuh tantangan. Antum bisa melihat bahwa kabutnya sangat tebal saat ini. Akhirnya kami memilih berhenti sejenak. Tubuh yang dingin kami hangatkan dengan secangkir kopi panas, ditemani dengan obrolan ringan dan tawa sederhana. Sambil menunggu hujan reda dan kabut perlahan berlalu, kami berharap bisa melihat keindahan Gunung Galunggung secara utuh. Namun alam punya ceritanya sendiri. Hujan dan kabut yang tetap setia menyelimuti puncak. Meski pandangan tak terbuka sempurna, kami justru pulang membawa kehangatan lain, kebersamaan, rasa syukur, dan pengalaman berharga. Karena tak selalu tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dirasakan di sepanjang perjalanan. Jadi kapan? Kayak kapan? Kau orang dewa sih, kita ngebahas iya. Kalau saya saran Pak Eko udah selesai aja itu mah.
Sikat lah ya. Selesaikan itu mah. Secara jantan. Secara jantan. Saya nggak tahu yang mana. Enggak, ini mah ngerasa kita bertiga. Kita bertiga. Tadinya mau jadi saksi, cuman tinggal tidur. Tapi Udah, sekarang Oh jadi gitu ya mainnya ya? iya. Pak Haji, Boleh. Ilham boleh. ini sekarang punya jurus kalau ditanyain, gimana? Kemarin bilang Kan baru gitu aja. enggak ya? Yang baru di jewer sih. Cewek enggak ya? Baru ada yang Yang mana ada? kemarin gini pas sore-sore pas dia mau pulang. Emang Malam. ada yang di rumah katanya. Malam. Setelah menikmati suasana puncak Gunung Galunggung yang dipenuhi kabut tebal, kami pun melanjutkan perjalanan. Meski panorama belum sepenuhnya tersingkap, rasa syukur tetap mengiringi langkah kami. Tujuan berikutnya adalah wisata kuliner di Singaparna, yaitu untuk menikmati hangatnya kupat tahu Mangunreja yang sederhana tapi melegenda. Keindahan Galunggung hari ini memang tertunda, tapi kami tetap optimis. Insya Allah suatu hari nanti kami akan kembali menyapa Galunggung di waktu terbaiknya dan menikmati panorama yang hari ini masih disimpan oleh kabut. Saatnya menikmati kupat tahu Mangunreja. Sederhana, hangat, dan pas untuk mengisi tenaga setelah perjalanan. Sampai di rumah makan warung nasi Mekarsari. Nggak tahu ini kenapa rame terus. Kita coba. Ada apa di sini? Kok rame terus? Kita coba ya. Rasa penasaran kami berlanjut saat melintas di rumah makan Sinarsari di Garut. Tempatnya terlihat selalu penuh, parkiran ramai, tanda rasa yang tak perlu diragukan. Tanpa banyak pikir, kami pun memutuskan singgah karena antrian panjang seringkali jadi petunjuk kelezatan. Sambal terong.
kok. Ini mah, oh itu ya. Ayam. Siap. Enak. Pantes rame ya. Enak. Ini sate kambing.